ada kemungkinan beliau memang moksa di sini. Ya, peluangnya tinggi. Kenapa? Bapak kalau di sini lagi apa namanya, mau hujan, petir, Bapak bisa hilang di situ. Itu karena kekuatan energi alam semesta ini loh Pak di sini. Apa namanya? Karena di situ kayak ini Pak, akumulasi awan, petir itu sangat dekat dengan bumi Pak. Jadi pada saat petir itu bisa ke bawah Pak, sampai menyambarnya ke bawah sini. Nah itu kan kekuatan energi sebenarnya Pak. Ya, kalau beliau menginginkan, kita kembali udah nggak ada kan, berbekas, kita udah nggak berbekas kan, gitu. Dari segi ilmu pengetahuan sekarang itu bisa itu terjadi. Gitu. Bukan punya hubungan lagi. Bali teh adalah Sunda yang dititipkan oleh para leluhur kita nih. Ajaran-ajaran Sunda itu dititipkan di Bali. Ada hubungan itu ya antara orang Bali itu sendiri, apalagi sekarang asal usulnya yang Raja Galuh ya. Nah, itu sangat connect dengan yang di Bali gitu ya. Saya kira ada hubungannya karena Sampurasun, Pura Parahyangan Agung Jagatkarta merupakan pura Hindu terbesar kedua di Indonesia yang terletak di Bogor, Jawa Barat. Menurut penuturan dari pihak pengelola komplek areal pura ini, pembangunan pura ini karena adanya wangsit dari Prabu Siliwangi. Yang tidak hanya itu, kawasan ini diyakini juga menjadi salah satu kawasan yang dahulunya digunakan sebagai salah satu tempat petilasan oleh Prabu Siliwangi. Bagian yang unik dari kawasan ini adalah di bagian dalamnya adalah satu pura yang dibangun menyerupai Candi Cangkuang di Kabupaten Garut, dan bisa dibilang ini adalah salah satu bentuk duplikasinya. Sementara ada bangunan lain juga yang menarik dari pura ini yang meniru bentuk pura di Bali. Sementara berdasarkan bentuk arsitektur undakan-undakan Sundanya juga, ini menjadi salah satu petunjuk bahwa bentuk arsitek bagian Keraton Pajajaran di masa lalu juga menyerupai bentuk pura ini. Bagi kamu yang tertarik untuk melihat bagaimana isi pura ini, tonton video berikut ya. Pembangunan Pura Parahyangan Agung Jagatkarta berawal dari keinginan sekelompok umat Hindu di Jawa Barat untuk memiliki tempat ibadah di lokasi yang hening dan sejuk. Karena terletak di bawah kaki Gunung Salak, lokasi pura ini juga diyakini sebagai petilasan Prabu Siliwangi, seorang raja legendaris kerajaan Sunda Pajajaran. Menurut cerita, Prabu Siliwangi mencapai moksa di tempat ini bersama para prajuritnya. Om Swastiastu, Sampurasun. Nama saya Inengah Surati Jaya. Saya sebagai Ketua Pengurus Parahyangan Agung Jagatkarta Gunung Salak. Tempat ini adalah salah satu tempat dari petilasan dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, yang dimana beliau bertahta kurang lebih pada abad ke-15 ya. Dan tempat suci ini ya dibangun mulai tahun 1995. Kemudian dalam perjalanannya baru pada tahun 10 tahun kemudian, yaitu 2005, baru yang namanya Ngenteglingge, di mana di sini ditempatkan sebagai salah satu tempat suci ya, yang menurut sejarahnya dalam lontar ya kitab sastra yang ditemukan oleh pendahulu kita, itu pada saat dimana yang Maha Kuasa menciptakan alam semesta ini yang kita sebut dengan Jagatkarta. Maka kenapa tempat suci ini ya kita sebut dengan Parahyangan Agung Jagatkarta ya. Ini sesuai dengan sesuai dengan sesanti dari Sri Baduga Prabu Siliwangi, bahwa
beliau ingin mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Menurut kepercayaan masyarakat khususnya yang meyakini sejarah spiritual kerajaan Pajajaran, tempat berdirinya Pura Parahyangan Agung Jagakarta diyakini sebagai lokasi Prabu Siliwangi Moksa, yakni meninggalkan dunia fana secara rohani bersama para pengikutnya. Moksa sendiri dalam tradisi Hindu adalah keadaan ketika seseorang mencapai kesempurnaan spiritual dan menyatu dengan Sang Pencipta, tanpa mengalami kematian jasmani secara umum. Banyak yang mempercayai bahwa Prabu Siliwangi moksa di hutan sekitar Gunung Salak, dan pura ini dibangun sebagai penghormatan terhadap hal tersebut. Iya, jadi memang beberapa dokumen ada yang mengatakan memang beliau salah satunya moksanya di sini. Ada beberapa dokumen juga menyatakan ya moksanya sedikit bergeser tempat lain. Tapi apapun itu, saya kira kalau kita ngelihat geografis di sini, Pak, geografis di sini ya, itu ada kemungkinan beliau memang moksa di sini. Ya, peluangnya tinggi. Kenapa? Bapak kalau di sini lagi mau hujan, petir, Bapak bisa hilang di situ. Itu karena kekuatan energi alam semesta ini, Pak, di sini. Karena di situ kayak ini, Pak, akumulasi awan petir itu sangat dekat dengan bumi, Pak. Jadi pada saat petir itu bisa ke bawah, Pak, sampai menyambarnya ke bawah sini. Nah, itu kan kekuatan energi sungguhnya, Pak. Ya, kalau beliau menginginkan, kita kembali udah nggak ada kan, berbekas, kita udah nggak berbekas kan, gitu. Dari segi ilmu pengetahuan sekarang itu bisa itu terjadi, gitu. Dalam video wawancara dengan Ida Resinata Siliwangi Manuba menjelaskan, berdasarkan jejak sejarah nenek moyang masyarakat Hindu Bali berasal dari kerajaan Sunda, dan hijrahnya seorang resi besar bernama Resi Makandria dari Sunda ke Bali dan mendirikan Pura Besakih. Bukan punya hubungan lagi. Bali teh adalah Sunda yang dititipkan oleh para leluhur kita nih. Ajaran-ajaran Sunda tuh dititipkan di Bali. Semua ajaran Sunda dititipkan di Bali. Semua kearifan yang di Sunda dititipkan di Bali. Pengetahuan semuanya ada di Bali. Di Bali namanya ada Bali Age. Bali Age itu Bali Mule. Itu di sana ada tatanan-tatanan sebagaimana Sunda. Di sana ada tidak mengenal sulinggi, tidak mengenal resi, dikenalnya jaro. Di sana ada kubayan itu ketua adat. Kalau kita kan kabayan, di sana kubayan gitu. Di sana ada pemujaannya kepada Ratu Galuh, Sang Hyang Danu, sama pemujaannya kepada ibu. Diambil dari konteks ini, jalinan Sunda kuno dan Bali terikat pada sebuah hubungan kekerabatan. Kemudian beliau juga mengutip tentang Wangsit Siliwangi yang menyebutkan, jika Prabu Siliwangi menitipkan ajarannya di sebuah pulau yang dikelilingi oleh air. Kalau keturunan dari Galuh, saya bisa meyakini 100% iya. Karena ada satu riwayat bahwa Wangsit Siliwangi mengatakan bahwa Sim Kuring teh nitipkeun sakabeh ajaran-ajaran Sim Kuring di negeri itu. Jadi negeri dikelilingan ku cai dan hanya orang suci yang bisa ke sana gitu. Dan ini saya bisa pastikan ini bukan katanya, tapi by data, by historis. Karena waktu saya jalan dari Bali nutur deui ke Jawa Barat tehnya, itu saya menemukan semua artefak yang menyangkut tentang peristiwa itu. Ada Resi Makandia, Sang Hyang Dwi Jendre, dan Yang Waurau, semua orang-orang suci yang ke sana. Jadi mereka mengajarkan bagaimana ajaran-ajaran Sunda diterapkan di sana. Sampai hari ini beberapa umat Hindu Bali pun ada yang mengakui bahwa mereka adalah masyarakat Sunda kecil atau nenek moyangnya dari keturunan Galuh. Dan sudah banyak dari mereka yang pulang kampung ke Ciamis sekedar melihat asal-usulnya. Saya pernah ajak tokoh Bali itu datang ke Tasikmalaya, ketemu sama Abah Anton Carlyan, dan itu tokoh sentral Bali, tokohnya Bali lah. Nah, beliau seorang raja
di Puri Kesatria. Diajak sama saya ke Tasikmalaya, nutur urat galuh gitu bahasanya, urat galuh teh diajak sama saya semua. Tahu apa yang beliau katakan? Hati saya sedih. Saya melihat leluhur saya di sini. Gitu. Beliau mengatakan itu. Dan beliau ketemu sama Abah Anton kok. Jadi waktu saya bawa tokoh-tokoh yang punya garis berhubungan dengan Tatar Sunda, mereka dengan senang hati dan sukacita ketemu dengan Mie Galuh, Candi Cangkuang, Karangkamuliaan. Gitu. Dan ini, mohon maaf sekali lagi, ini yang perlu kita terus lakukan, kan? Bagaimana garis-garis darah kayaknya ulah dipegat gitu, kan? Hubungan kita, kekerabatan kita, hubungan darah kita dengan tanah Bali jangan diputus. Kalau bicara tentang mereka ada keturunan dari Sunda, mereka bangga dan mereka mengakui kami adalah bagian dari Sunda. Dan mereka bahkan mengatakan begini, apapun yang ada di Sunda ada di kami gitu. Itu jelas dikatakan sama mereka. Gitu. Jadi bukan pengaku akunya gitu. Dan orang Bali ngakuin bahwa dia adalah bagian dari Sunda. Ya, kalau saya waktu sekolah dasar kelas 1 sih Bali itu namanya Sunda Kecil, Pak. Ya, dari nama ya dari Sunda Kecil kan. Historically saya kira ada hubungan itu ya antara orang Bali itu sendiri, apalagi sekarang asal usulnya yang Raja Galuh ya. Nah, itu sangat connect dengan yang di Bali gitu ya. Saya kira ada hubungannya karena entah kenapa ya mungkin secara chemistry pula kita rasanya tempat ini dari awal tidak ada konflik horizontal dengan umat yang di sekitarnya. Tidak pernah ada rasa konflik horizontal. Jadi justru yang di awal-awal yang melakukan ritual-ritual di awal pada saat pembangunan kan belum ada banyak orang Bali di sini. Ya, yang punya rumah di sini kan nggak ada, hampir nggak ada, hanya kapling-kapling saja kan. Yang melakukan ritual harian terus saudara kita Sunda. Tiap hari kan kita menyajikan canang bunga yang isinya satu, namanya kan canang tuh ya, yang ada bunga, buah, potong gitu ya, sekelengkap lah. Itu yang mengaturkan saudara kita orang Sunda. Selama saya juga ngayah di sini melakukan ya sewanem di sini, rasanya tidak ada konflik, tidak ada penolakan ya dengan warga sekitar, dan justru kita merasa sangat dekat gitu ya, karena kita punya karyawan itu hampir ya bisa dikatakan 90% saudara kita dari Sunda. Kalau saya ke sini rasanya adanya nyaman aja, sangat nyaman Pak. Ada menemukan sesuatu bahwa kita tuh pulang gitu. Oh, gitu. Saya seperti kita pulang ke tempat. Dan saya yakin betul gitu ya bahwa kenapa saya bisa di sini ya karena kalau tidak ada koneksi dengan leluhur Sunda mungkin saya nggak akan pernah di sini gitu. Itu prinsip saya. Hubungan dengan Pura Parahyangan Agung Jagatkarta dan Sunda Wiwitan merupakan topik menarik dalam konteks identitas budaya dan spiritualitas masyarakat Sunda. Meski keduanya memiliki akar berbeda, Hindu Dharma dan keyakinan lokal Sunda kuno, Sunda Wiwitan adalah kepercayaan asli masyarakat Sunda, sebelum tentunya masuknya Hindu, Buddha, dan Islam. Antara Sunda Wiwitan dan Hindu, ada irisan historis dan spiritual yang mempertemukan keduanya, khususnya melalui tokoh sentral Prabu Siliwangi. Baik Hindu maupun Sunda Wiwitan menghormati Prabu Siliwangi sebagai leluhur agung. Dalam Hindu sendiri, Prabu dihormati sebagai tokoh spiritual yang moksa, sementara dalam Sunda Wiwitan, Prabu dipandang sebagai leluhur dan pelindung tatanan kosmos Sunda. Pada Sunda Wiwitan mengenal konsep lengit tanpa wujud atau lenyap tak berbekas, mirip dengan konsep moksa dalam Hindu. Sejumlah penghayat Sunda Wiwitan menjadikan lokasi ini sebagai tempat ziarah batin meski tidak menjalankan ritual Hindu secara formal. Meskipun secara agama berbeda, Pura Parahyangan Agung Jagatkarta dan keyakinan Sunda Wiwitan tetap sama-sama mengakar pada penghormatan terhadap leluhur.
mengajarkan nilai keselarasan dengan alam dan spiritualitas Nusantara, dan menjadi simbol bahwa keragaman keyakinan di Jawa Barat dapat hidup berdampingan, saling menghormati dari akar sejarah yang sama. Bukan diperbolehkan lagi, sangat welcome, karena beliau juga menjadi sebagian dari yang kita sebut dengan penyungsung. Penyungsung itu adalah orang yang memang melakukan pengabdian di sini, namanya penyungsung itu, ya. Beliau secara merespek sama leluhurnya, gitu ya, dan melakukan dengan cara beliau sendiri, gitu ya, dengan cara Sunda Wiwitan lah, ya, yang kurang lebih ya tidak banyak berbeda sesungguhnya dengan yang ada di Bali, kan ya, cuma hanya beda aksesori saja, kan, beda artnya saja, beda seninya, kan, gitu. Orang-orang yang kesini, gitu ya, orang yang meyakini bahwa ada di sini adalah leluhur dari Yang Prabu Siliwangi. Siapapun yang yakin dengan beliau itu boleh ke sini. Jadi meskipun tanda kutip bukan misalnya Sunda Wiwitan, ya, juga bukan yang memang ber-KTP mungkin seperti Sanatana Dharma, tapi boleh, tapi memberikan respek kepada yang di sini, yang kita muliakan di sini, iya. Ya, baik, terima kasih. Ini kalau wilayah ini yang kita sebut dengan wilayah Parahyangan untuk tempat sucinya, ya. Lanskapnya ini sesungguhnya terbagi menjadi 3 zona, ya. Zona Kanista, namanya Kanista Mandala yang paling bawah, ya, di mana di situ mulai diperbolehkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya profan, ya, tari-tarian yang sifatnya entertain itu boleh di situ, ya. Pertemuan dengan masyarakat ingin berkunjung biasa sajanya sightseeing itu boleh. Nah, kemudian meningkat ke yang kedua ini, tempat ini namanya Madhya Mandala. Nah, ini sudah mulai kita sudah mulai di mana membatasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya materialistik, ya. Jadi sudah mulai tempat yang suci disucikan ini. Makanya di sini di dalam zona Madhya Mandala ini ada pelinggih yang namanya Sri Ganesha. Kemudian ada pelinggih, ya, dari Ratu Gede Dalempet, ya. Nah, di sini sudah mulai pembatasan yang sifatnya profan itu sudah dibatasi. Jadi orang-orang yang tanda kutip kita sebut dengan cuntaka. Cuntaka itu dalam arti tidak bersih badannya, ya. Ya, karena misalnya kalau wanita yang lagi dapat batang bulan itu tidak boleh, atau yang punya perasaan kedukaan. Ya, namanya kalau yang sudah punya orang ada famili yang meninggal, ya, itu tidak diperkenankan ke sini karena itu hatinya cuntaka namanya, ya. Nah, atau yang baru melahirkan gitu kan masih tidak boleh. Yang baby yang masih belum 3 bulan, belum tahunan juga tidak boleh, ya. Nah, kemudian baru yang di atasnya lagi itu namanya Utama Mandala. Jadi itu udah memang di situ sudah benar-benar untuk tujuan spiritualnya, meditasi, sembahyang. Nah, disitulah kita melakukan. Jadi misalnya para resi, kemudian pandita, pinandita, kalau mengucapkan melakukan pada saat puja wali itu, disitulah beliau mengucapkan doa-doa sucinya, mantra-mantra sucinya. Yang di sana, yang di paling tengah ini baru masuk, namanya Balai Gajah. Nah, di situ, di atas dari Utama Mandala itu namanya Utamane Utama. Jadi utamanya utama. Nah, disitulah, ya, tempat-tempat memang yang tempat-tempat suci gitu, ya, yang memang yang namanya di situ ada Padmasana, ada Balai Pepelik, ada Anglura, dan salah satunya adalah, ya, candi, ya, candi
penghormatan terhadap yang Prabu Siliwangi, yang dimana bentuknya itu ya dibuat kita menduplikasi dengan Candi Cangkuang. Jadi konsepnya demikian, sehingga nanti juga ini kalau kita lihat master plan-nya, nanti juga di bawah akan ada gapura yang konsepnya Candi Cangkuang gitu. Karena kan Candi Cangkuang itu mirip sebuah gunung ya, gunung dimana kenapa juga gunung yang di Bogor ini kita sebut dengan Gunung Salak, kan berawal dari Gunung Salaka sebenarnya ya, dari Kerajaan Salaka Negara itu ya gitu. Nah konsepnya itu sebenarnya. Sebagai pura Hindu terbesar di Indonesia kedua setelah Besakih di Bali, namun yang unik dari Pura Jagatkarta tidak sepenuhnya bergaya Bali. Ada nuansa Sunda lokal di sini, terutama dalam narasi spiritual dan penggunaan simbol leluhur. Di antara pelinggih-pelinggih agung dan meru bertingkat yang menjulang tinggi, terdapat sebuah tempat pemujaan yang istimewa yang bernama Pura Dalempet. Pura ini bukan sekedar replika, melainkan perwujudan spiritual dari Pura Dalempet yang berada di Nusa Penida, Bali. Keberadaannya di kawasan Jagatkarta melambangkan pemindahan aspek niskala atau yang tak kasat mata dari kekuatan spiritual pura aslinya ke tanah Sunda, demi memenuhi kebutuhan umat Hindu Bali yang tinggal dan bersembahyang di luar Bali. Pura Dalempet di Jagatkarta ini dibangun sebagai bentuk penghormatan kepada Ida Ratu Gede Mas Mecaling, sosok pelindung dan penyimbang kekuatan alam semesta dalam ajaran Hindu Bali. Letaknya berada di dalam zona Madhya Mandala atau bagian tengah kawasan pura, berdampingan dengan pelinggih-pelinggih suci lainnya. Saat upacara besar digelar, banyak pemedak atau umat datang khusus untuk sembahyang di pelinggi ini. Tak hanya Pura Nusa Penida, di sini juga terdapat sebuah penghormatan simbolik yang sunyi namun syarat makna, yang merupakan wujud representatif dari Candi Cangkuang, salah satu candi Hindu peninggalan masa lalu yang ditemukan di tanah Sunda. Dengan memasukkan unsur Candi Cangkuang ke dalam lanskap Pura Jagatkarta, tidak hanya menjadi pusat pemujaan bagi umat Hindu Bali, tetapi juga menjadi ruang rekonsiliasi budaya dan spiritual antara Sunda dan Bali. Di tempat ini, sejarah masa lalu, kekuatan luhur dan keyakinan masa kini berpadu dalam satu harmoni. Jadi memang Parahyangan Agung ini ya, itu pada intinya welcome untuk semua warga, baik yang Hindu ya maupun yang bukan ya. Nah, yang penting ya, yang terpenting itu adalah tujuannya. Kalau memang tujuannya itulah ke tempat suci ini memberikan respect ya, mau meditasi atau penghormatan saja kepada misalnya yang dimuliakan di sini. Salah satunya misalnya ada yang ingin ya memuliakan yang Prabu Siliwangi gitu ya, itu diperbolehkan. Memang yang tidak diperbolehkan adalah yang tujuannya hanya sightseeing saja. Memang belum kita rencananya sih ke depan nanti kita buatkan itu sebelah kiri areal profan yang memang tujuannya untuk yang sightseeing saja. Tapi untuk ini kan masuk wilayah Mandala ya, dari Madhya Mandala, kemudian Utama Mandala, ya, apalagi Kanistha ya, mulai dari Kanistha itu tidak diperkenankan yang profan ya. Nah, kalau nanti ada yang ingin ke sini rombongan ya maupun personal, kalau yang rombongan biasanya disarankan sih membuat paling tidak memberitahu ya, memberitahu terlebih dahulu. Jadi ada form yang kita buat gitu ya, berapa orang, jam berapa gitu ya, itu biasanya memberitahu lebih dahulu. Tapi kalau yang personal ya datang saja ya, tinggal memberitahukan. Nah, kemudian rule-nya adalah yang penting masuk ke sini berpakaian sopan gitu ya, yang sesuai dengan etika dan norma yang berlaku di kita gitu ya, gitu aja sebenarnya ya. Gitu. Karena kita kan buka 24 jam ini, umat itu datang nggak pakai waktu ya, dan kita juga punya kebetulan sudah punya tempat penginapan ya, penginapan dari mulai yang memang perlu biaya pemeliharaan
sampai dengan 0 rupiah juga kita siapkan. Dan makanya energinya kan bagus sekali di sini. Ya, makanya begitu kita ngantar Linggi, rasanya kita melayani umat itu non-stop di sini, Pak. Jadi sebenarnya kalau yakin banyak juga yang saudara-saudara kita yang memang bukan juga Sunda Wiwitan ingin ke sini, Bapak. Gitu ya. Bukan Sunda Wiwitan, bukan Bali juga, tapi ingin ke sini, Bapak. Makanya kita siapkan, kita fasilitasi. Yang penting melaporkan kegiatannya, karena kan kita melayani umat banyak ya, umat banyak, sehingga bagaimana pelaporan itu menjadi bahan kita untuk memberikan menjaga supaya kenyamanan terjadi, keamanan juga terhadap pura ini. Karena ini mungkin satu-satunya pura kita yang kita manage mendekati profesional, gitu ya. Kita kan benar-benar yayasannya kita kayak tadi ya, ada audit yayasan, ada manajemen yang bagus supaya kita nanti ke depan benar-benar umat ini terlayani dengan bagus. Jadi membangkitkan juga meningkatkan spiritual umat yang datang ke sini, juga kita membangun harmoni yang bagus dengan lingkungan. Gitu. Nah, itu keinginan kita ke depan, makanya kita ingin membangun manajemen yang profesional lah terhadap pura ini. Pura Parahyangan Agung Jagatkarta adalah titik penting bagi kepercayaan bahwa Prabu Siliwangi Moksa di Gunung Salak dan menjadi simbol spiritual serta warisan budaya Sunda dan Hindu yang menyatu. Pura ini bukan hanya tempat sembahyang bagi umat Hindu, melainkan juga tempat kontemplasi dan ziarah spiritual, termasuk oleh masyarakat Sunda yang ingin mengenang Prabu Siliwangi. Pusat upacara besar seperti Galungan, Kuningan, Saraswati, dan lainnya, dan simbol penyatuan antara warisan budaya Sunda dengan spiritualitas Hindu Nusantara. Bagi kalian yang ingin tertarik datang ke sini, perlu diingat bahwa pura ini merupakan tempat suci, ruang leluhur dan jiwa spiritual Sunda, bukan sekedar objek wisata. Jadi kita dihimbau untuk bersikap sopan dan menghormati aturan, dan ikut menjaga kesakralan budaya Nusantara.